Bismillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang operasi hitung campuran. Jadi dalam sebuah rangkaian soal bisa saja itu operatornya atau operasi hitungnya lebih dari satu. Bisa ada penjumlahan dan pembagian, atau bisa ada perkalian dan pengurangan, atau gabungan dari operasi-operasi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Maka soal itu dikatakan soal operasi hitung campuran karena di dalamnya terdapat lebih dari satu operasi hitung. Sebelum kita mengerjakan soal yang di dalamnya terdapat operasi hitung campuran, kita harus tahu dulu aturan atau kaidah mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, itu aturannya seperti ini. Yang harus dikerjakan terlebih dahulu itu adalah tanda kurung. Apabila ada tanda kurung, maka tanda kurung dihitung terlebih dahulu. Selanjutnya perkalian pembagian. Terus selanjutnya baru penjumlahan, pengurangan. Perkalian dan pembagian ini satu tingkat. Penjumlahan dan pengurangan ini satu tingkat. Oke, kita terapkan kaidah ini pada contoh soal. Contoh soal yang pertama, 24 plus 8 dibagi 4 minus 10. Mana nih yang kita kerjakan dulu? Tambah dulu, bagi dulu atau kurang dulu? Ya lihat di sini. Ya ada tanda kurung nggak? Nggak ada. Ada kali bagi? Nah, ada bagi. Maka pembagian dulu yang kita kerjakan, karena pembagian itu di atas penjumlahan pengurangan. Jadi sesuai urutan di sini ya, sesuai dengan kaidah ini. Maka yang kita kerjakan pembagiannya dulu, 8 dibagi 4. Nah, yang tidak dikerjakan, tulis lagi angkanya, tulis lagi tandanya. 24 turun tetap 24, plus tetap plus turun. 8 dibagi 4 2, minus 1 turun 10nya turun. Nah, seperti itu. Jadi awalnya soalnya seperti ini, ketika pembagiannya kita hitung, kita kerjakan, hasilnya jadi seperti ini. Nah, sekarang 24 plus 2 minus 10, mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Ya, ada penjumlahan, ada pengurangan. Penjumlahan pengurangan ini satu tingkat. Maka mana yang kerjakan terlebih dahulu? Kerjakan yang sebelah kiri. Apabila dalam satu soal itu terdapat operasi hitung yang mereka satu tingkat, maka kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Karena di soal ini sebelah kiri penjumlahan, maka kerjakan yang penjumlahan dulu. Bukan berarti penjumlahan itu lebih tinggi daripada pengurangan, enggak ya. Jadi penjumlahan sama pengurangan ini satu tingkat. Kebetulan di soal ini sebelah kiri penjumlahan dulu, maka yang dikerjakan ya penjumlahan terlebih dahulu. Oke, kita kerjakan 24 plus 2 berapa? 26. Minusnya tetap, 10-nya tetap. Nah, ini kan udah sederhana nih. 26 dikurang 10 berapa? 16. Ini jawabannya. Ya. Gampang kan? Ya, gampang insya Allah ya. Oke, kita ke contoh berikutnya. Oke. Contoh berikutnya 36 dibagi minus 2 dikali 4 minus 2 dalam kurung. Oke, mana dulu yang dikerjakan? Ingat tadi yang pertama harus dikerjakan tanda kurung ya. Ini tanda kurungnya ada 2. Yang mana nih yang kita kerjakan? Ya, yang dimaksud dengan tanda kurung di sini adalah tanda kurung yang di dalamnya terdapat operator atau operasi hitung. Yang mana yang ada operasi hitungnya? Yang ini dulu. Ya, karena ada operasi pengurangan. Kalau yang ini nggak ada operasi hitung. Ini dia hanya menunjukkan, kurung ini hanya menunjukkan bahwa dia bilangan negatif. Min 2 biasanya bilangan negatif, biasanya tulis pakai tanda kurung ya. Jadi yang dimaksud kurung adalah, yang dimaksud di kurung pada aturan ini adalah tanda kurung yang di dalamnya terdapat operasi hitung. Yang ada operasi hitung itu kan yang sebelah sini nih, ada operasi hitung pengurangan. Maka ini dulu yang kita kerjakan. Yang depannya ini ketika nggak dikerjakan, tulis lagi semuanya. 36 nya tulis, baginya tulis, minus 2 nya tulis, kalinya tulis.
4 minus 2 berapa? 2. Nah, sekarang soalnya menjadi seperti ini. 36 dibagi minus 2 kali 2. Ada pembagian, ada perkalian. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Nah, pembagian dengan perkalian kan satu tingkat. Maka ketika dalam satu soal muncul dua operasi yang satu tingkat, maka kita kerjakan yang sebelah kiri dulu ya. Mirip-mirip seperti contoh yang pertama tadi ya, penjumlahan pengurangan kita kerjakan yang sebelah kiri. Ini juga sama, pembagian perkalian kita kerjakan yang sebelah kiri karena mereka satu tingkat. Oke, 36 dibagi minus 2 berapa? 36 dibagi 2 18 plus bagi minus berarti 36 dibagi minus 2 minus 18 kali 2 nya turun ya, dengan nah ini udah sederhana, minus 18 kali 2 18 kali 2 36 minus kali plus minus, maka hasil akhirnya min 36 ya. Memang soal-soal operasi hitung campuran itu harus butuh ketelitian dan sering latihan. Oke, selanjutnya contoh yang terakhir ya. 7 plus 6 dikali 2 minus 45. Mana yang kita kerjakan terlebih dahulu? Iya, tanda kurung dulu ya. Tadi kan yang urutan pertamanya kan tanda kurung dulu. Ya, berarti kita kerjakan yang tanda kurung dulu, walaupun di sini ada perkalian nih. Tanda kurungnya penjumlahan. Ya, tetap yang dikerjakan tanda kurung dulu. Ya, karena tanda kurung dikerjakan lebih dulu daripada perkalian. Seandainya nggak ada tanda kurung, maka dikerjakan perkalian dulu. Tapi ini karena ada tanda kurung, maka dikerjakan tanda kurungnya dulu. 7 plus 6 berapa? 13. Nah, ini yang belakang ini tulis lagi semuanya, tandanya tulis, angkanya tulis. Jadi soalnya berubah menjadi 13 kali 2 minus 45. Mana yang dikerjakan terlebih dahulu? Yang perkalian dulu. Ya. 13 kali 2 26 minus 45. Nah, ini juga sudah sederhana, 26 minus 45. 26 plus 45 minus, tandanya beda, yang satu plus satu minus. Kalau tanda beda maka kita kurangkan, yang besar kurang yang kecil. 45 dikurang 26 berapa? 19. Sekarang tandanya nih, 26 sama 45, yang besar kan angka 45. Yang angka 45 tandanya apa? Minus. Maka jawabannya pun tandanya minus. Maka hasil akhirnya minus 19. Ya, itu cara bagaimana menyelesaikan soal operasi hitung campuran. Perhatikan urutannya, mana yang dikerjakan terlebih dahulu. Karena ketika salah dalam mengerjakan urutannya, itu hasil akhirnya pasti salah. Oke, itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.